Bagaimana caranya mempertahankan bisnis di era krisis global saat ini gitu, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya gue harus gulung tikar ya kan. Ada juga yang harus melakukan efisiensi dengan layoff beberapa karyawannya atau menutup beberapa cabang. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa bertahan dari semua segala gempuran saat ini gitu ya. Yang pertama adalah fokus pada cash flow gitu ya, arus kas gitu. Omset penting tapi arus kas is paling penting untuk sekarang gitu ya. Uang money dan uang fresh gitu ya, atau yang ada gitu, uang cash itu sangat penting gitu ya. Bagaimana caranya biar arus kas ini bisa sehat, atau ibaratnya arus kas ini lancar gitu ya. Yang pertama adalah piutang kalian bagaimana gitu ya. Kalau bisa dipersempit jangka waktunya, misalnya biasanya kita jualan tuh untuk 14 hari gitu, piutangnya bagaimana menjadi 13 hari, atau mungkin bahkan justru 10 hari, atau kalau bisa memungkinkan 7 hari. Kalau bisa memungkinkan lagi cash lagi langsung gitu ya. Terus apa lagi gitu ya? Hindari belanja modal gitu ya. Belanja modal tuh apa ya? Mungkin Aktiva gitu ya, atau mesin kayak gitu-gitu tuh di hold dulu sih teman-teman untuk saat ini. Terus yang tadi pastikan nih arus uang masuk gitu tuh harus jauh lebih besar dibandingkan uang keluar. Jangan sampai uang masuk gitu ya sedikit lebih kecil daripada uang keluar, itu sangat bahaya. Bagaimana caranya mengurangi biaya ini gitu ya supaya tidak mengurangi kualitas gitu ya. Yang pertama adalah efisiensi di dalam bagaimana caranya semuanya gitu ya. Kalau misalnya bisa diotomatisasi mungkin kayak biasanya gitu ya, administrasi gitu, apa yang biasanya bisa diotomatisasi, mengurangi berarti admin gitu ya. Nah, gimana nih caranya gitu? Gunakan software yang bisa kayak software keuangan, terus software kasir dan sebagainya gitu ya. Terus yang selanjutnya mungkin sistem hybrid, di mana sistem hybrid itu kayak gimana ya? Sistem hybrid itu kayak karyawan gitu ya. Mungkin ada yang kerja di rumah gitu, work from home gitu ya, jadi kayak mengurangi biaya listrik di kantor, mungkin sewa tempat kalau memungkinkan ya, kalau tidak ya nggak masalah gitu ya. Asalnya audit gitu ya, audit semua pengeluaran kantor gitu ya, apa aja nih yang perlu gitu, potong-potong yang tidak perlu kayak gitu-gitu teman-teman ya. Yang tadi salah satunya adalah tadi mungkin efisiensi dari otomatisasi ataupun dari segi gaji karyawan yang fixed cost gitu. Terus yang ketiga adalah fokus pada pelanggan yang sudah masuk gitu, untuk mengurangi promosi yang ibaratnya kayak kalau promosi kita ke orang yang baru kita kenal gitu kan, itu tahapannya kan panjang gitu ya, untuk jadi lead, jadi orang beli itu enggak sekali dua kali untuk kita promosiin. Tapi fokus aja pada pelanggan-pelanggan yang kita sudah ada, mungkin kita offer gitu ya, kita kasih member, kita ngasih diskon kalau beli gitu ya. Yang pasti juga jaga kepuasan pelanggan, itu penting banget sih teman-teman gitu. Terus nextnya apa lagi nih supaya ini adaptasi produk gitu ya. Adaptasi produk ini apa? Bagaimana kita membuka produk baru, new product gitu. Bukan new product sih, tapi kayak mungkin substansi produk yang harganya mungkin jauh lebih hemat, tapi kualitasnya sama, mereka bisa mendapatkan produk yang sama dengan harga yang mungkin sama, yang mahal gitu ya, tapi jauh lebih hemat dan kualitas tetap gitu ya. Jadi produknya tuh di new lagi gitu ya. Gimana caranya? Yang kelima adalah tingkatkan penjualan melalui e-commerce gitu, kanal digital gitu. Apa aja sih ya? Mungkin e-commerce itu ada sosial media e-commerce kayak Tokopedia, TikTok Shop Tokopedia, terus ada Shopee, ada mungkin WA, Instagram dan sebagainya gitu ya. Costnya yang jauh lebih murah dibanding kalau kita misalnya harus baliho gitu, atau sewa apa gitu ya, Videotron dan sebagainya gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kembangkan SDM, sumber daya manusianya. Kalau misalnya SDM-nya itu yang sudah ada yang seperti apa? Kalau misalnya kita hire lagi orang yang misalnya berkompeten di digital marketing, ya udah deh, gimana caranya nih orang yang sudah ada gitu ya, kita kasih kesempatan untuk berkembang, untuk bisa menjadi misalnya kita alihkan ke digital marketing kayak gitu sih teman-teman. Memberi kesempatan gitu, karena kalau kita hire costnya jauh lebih mahal mungkin, tapi kita lihat dulu nih untuk pengembangan jauh lebih mahal atau
tidak ketika kita merekrut orang baru. Itu sih 6 cara bagaimana kita masih bisa menghadapi krisis global gitu ya untuk bisnis kita, supaya kita tetap masih bertahan nih di gonjang-ganjingnya gitu ya bis global yang ada. Segitu dulu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, boleh banget komen-komen di bawah. Jangan lupa di share juga. Kalau mau jangan lupa tuh di like, di subscribe juga, supaya nanti kalau misalnya ada video-video terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Oke, bye bye and thank you.